Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lupita Queen, mahasiswi program studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, jurusan Kesehatan Terapan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang. Di sini, saya akan memaparkan salah satu epidemiologi penyakit menular, yaitu penyakit difteri. Apakah yang dimaksud dengan difteri? Difteri merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan atas yang menular dan disebabkan oleh bakteri. Difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang menginfeksi dan berkembang biak di saluran udara, kemudian melepaskan racun berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ utama tubuh. Penyebaran bakteri ini dapat terjadi dengan sangat mudah, terutama bagi orang yang tidak mendapatkan vaksin difteri. Penyebaran difteri antara lain, 1. Bersin atau batuk, yang kedua barang yang terkontaminasi, dan yang ketiga adalah sentuhan pada luka atau borok. Tanda dan gejala difteri antara lain, 1. Demam dan kedinginan, 2. Warna kulit kebiruan, 3. Kesulitan bernapas, 4. Suara serak, 5. Pembengkakan kelenjar getah bening, 6. Sakit tenggorokan dan nyeri saat menelan, 7. Selaput berwarna abu-abu di bagian belakang tenggorokan dan lidah. Cutaneous diphtheria atau difteri pada kulit. Bakteri difteri juga dapat menginfeksi kulit, menyebabkan luka merah yang meradang dengan bercak kulit keabu-abuan di sekitarnya. Kondisi ini yang dikenal sebagai difteri kulit, lebih sering terjadi di iklim tropis yang hangat. Orang yang berisiko terkena difteri antara lain, 1. Orang yang tidak divaksinasi, 2. Anak-anak, 3. Orang yang tinggal atau berpergian ke negara di mana difteri ditemukan, termasuk Eropa Timur, Rusia, dan Asia Tenggara. Keempat, orang yang tinggal di keramaian atau kondisi lain yang sangat tidak higienis. Dan yang kelima adalah orang yang menderita kondisi yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jenis pengobatan difteri. Pengobatan difteri perlu segera dilakukan karena toksin difteri dapat menyebabkan kerusakan dengan cepat. Pengobatan akan sering dilakukan sebelum diagnosis akhir dibuat. Yang pertama, antitoksin difteri. Jika dokter pasien mencurigai difteri, maka pasien akan diberikan suntikan antitoksin, yaitu zat yang dapat menetralkan racun difteri dan membuatnya tidak berbahaya. Yang kedua, antibiotik. Untuk mengobati bakteri difteri, pasien akan diberikan antibiotik. Yang ketiga, perawatan pendukung. Untuk membantu tubuh memulihkan diri dan menjauhkannya dari bahaya, pasien atau penderita mungkin menerima perawatan pendukung yang mencakup: yang pertama, penghapusan selaput abu-abu dari tenggorokan. Yang kedua, intubasi, yaitu penyisipan tabung pernapasan untuk mencegah penyumbatan saluran udara. Dan yang ketiga, elektrokardiografi jantung untuk mendeteksi adanya kelainan pada fungsi jantung. Setelah itu, orang yang diduga menderita difteri ditempatkan di ruang isolasi selama beberapa minggu agar tidak menulari orang lain. Pencegahan penyakit difteri. Difteri dapat dicegah dengan vaksinasi atau pemberian antibiotik pencegahan. Yang pertama, vaksinasi. Terdapat vaksin difteri yang efektif dan merupakan bagian dari jadwal imunisasi reguler di banyak negara dan sering diberikan sebagai bagian dari vaksin gabungan difteri, tetanus, dan pertusis aselular atau DTP. Yang kedua, antibiotik pencegahan. Orang yang telah tertular difteri dapat menerima pengobatan antibiotik untuk mencegah terinfeksi sendiri. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi dalam pembuatan video pemaparan tentang difteri ini. Demikian pemaparan terkait epidemiologi penyakit menular difteri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.